Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota Istiqamah Yusuf, Susi Safar, Jaina Abdul, dan Nirina Dianti. Kami dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Jadi di video kali ini kita akan bahas fungsi lookup dan fungsi if-and. Jadi ini adalah salah satu tugas kami di mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas fungsi if dan if-and. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, kita memiliki satu data dalam tabel ini adalah data promosi jabatan karyawan CV Karunia Niaga. Ini adalah perusahaan fiktif. Jadi kita hanya buat nama perusahaan hanya untuk memudahkan kita menganalisis data yang ada dalam tabel ini. Seperti yang kita lihat di sini, di dalam tabel kita memiliki 5 data, 5 baris. Jadi data ini menunjukkan nilai penjualan pada periode tertentu. Kita memiliki sekitar 6 kolom. Jadi kolom pertama adalah nama karyawan. Jadi kita memiliki 5 salesman, yaitu Syarif, Andi, Nia, Hasbi, dan Ati. Nah, kemudian ada nilai penjualan. Nilai penjualan adalah nilai penjualan yang berhasil dikumpulkan oleh salesman atau staf penjualan. Misalnya untuk Syarif, dia mampu mengumpulkan nilai penjualan sebanyak 120 juta rupiah dan seterusnya ke bawah. Baik, untuk bonus penjualan kita akan menggunakan fungsi if untuk mencari baris yang masih kosong di sini. Namun, perlu Anda ketahui sebelum Anda mengisi kolom bonus penjualan, kita akan menentukan membuat syarat atau ketentuan bagaimana cara menguji nilai yang ada di kolom nilai penjualan dengan syarat yang telah ditentukan. Nah, di bagian bawah sini kalian bisa lihat kita memiliki syarat bonus penjualan. Jika si salesman atau staf penjualan tadi mampu menjual dengan total nilai di atas 300 juta rupiah, maka yang bersangkutan kita kasih bonus atau perusahaan kasih bonus sebesar 30% dari nilai penjualan. Atau 30% dikali dengan nilai penjualan yang ada di sini. Kemudian jika dia mampu menjual atau memiliki nilai penjualan antara 200 sampai dengan 300 juta, maka yang bersangkutan dapat bonus 20% dikali nilai penjualan yang berhasil dikumpulkan. Dan terakhir, jika dia mampu mengumpulkan nilai penjualan kurang dari 200 juta, bonus penjualannya adalah 0% dikali nilai penjualan. Jadi kita memiliki syarat atau ketentuan di bagian bawah sini. Ini akan kita jadikan sebagai acuan untuk menguji nilai penjualan yang ada di kolom nilai penjualan di sini. Baik, sekarang kita kerjakan untuk soal nomor 1 untuk Syarif. Kita mulai dengan sama dengan. Ingat fungsi selalu diawali dengan tanda sama dengan. If, buka kurung, kemudian logical test-nya atau tes logikanya yaitu sel diikuti oleh ketentuan yang kita tetapkan. Jadi di sini kita akan uji sel B4 nilai penjualan untuk Syarif. B4 kemudian diikuti oleh ketentuan atau syaratnya. Kita mulai dari syarat yang pertama yaitu nilai penjualan di atas 300 juta rupiah. Jadi jika B4 lebih dari 300 juta, ingat kalian tidak boleh memakai koma atau titik untuk pemisah ribuan di sini atau pemisah jutaan. Jadi kalian ketik bentuknya seperti ini, 300 juta tanpa titik, kemudian diikuti oleh koma atau titik koma, lalu diikuti oleh kemungkinannya atau outputnya. Jadi jika B4 memang nilainya ternyata lebih besar dari 300 juta, maka kita kasih bonus 30% dikali dengan penjualan, yaitu 30% dikali dengan nilai penjualan pada sel B4. Lalu kita ikuti lagi fungsi if yang kedua.
Jadi if yang kedua ini untuk menguji ketentuan atau syarat yang kedua yang ada di sini. Jadi sama kita uji kembali if buka kurung B4 apakah dia lebih dari sama dengan 200 juta, kemudian diikuti oleh value if true. Jika benar nilai B4 ini ternyata antara 200 juta sampai 300 juta, maka kita kasih dia bonus adalah 20% dikali dengan nilai penjualan yaitu sel B4. Dan terakhir, untuk syarat yang ketiga yaitu kurang dari 200 juta rupiah. Nah, sekarang kita buat if yang ketiga, if buka kurung, kemudian diikuti oleh sel yang diuji yaitu sel B4, masih untuk nilai penjualan Syarif, kurang dari sama dengan 200 juta, maka kita kasih dia bonus 0% dikali dengan nilai penjualan pada sel B4. Lalu balas kurung atau tutup kurung sebanyak 3 kali. Nah, kita menggunakan tutup kurung sebanyak 3 kali karena kita menggunakan if sebanyak 3 kali. Lalu tekan enter. Nah, sekarang kita lihat untuk Syarif tidak ada nilainya atau tidak ada bonus penjualannya karena nilai penjualan 120 juta rupiah ini berada di bawah 200 juta rupiah atau bonus penjualannya yaitu 0% dikali 120 juta rupiah. Makanya si Syarif ini tidak dapat bonus penjualan sesuai dengan ketentuan yang telah kita buat di bagian bawah di sini. Nah, mungkin pada baris berikutnya telah terisi otomatis, maka kita akan mencoba untuk mencari secara manual. Jadi kita hapus seperti ini. Untuk baris kedua sama pengerjaannya yaitu sama dengan if, kemudian buka kurung, nilai penjualan atau sel B4, B5 untuk Andi, kemudian lebih dari 300 juta, maka bonus penjualannya 30% dikali dengan nilai penjualan untuk Andi yaitu pada sel B5. Kemudian fungsi kedua yaitu if buka kurung, kemudian nilai penjualan. Syarat yang kedua yaitu lebih dari sama dengan 200 juta. Maka kita kasih bonus 20% dikali dengan nilai penjualan kemudian fungsi yang ketiga if buka kurung nilai penjualan kurang dari sama dengan 200 juta maka kita kasih bonus 0% dikali dengan nilai penjualan kemudian kita tutup kurung sebanyak 3 kali. Kemudian enter. Nah, kita dapatkan. Kemudian untuk baris ketiga juga sama.
Nah, kita dapatkan, dan untuk baris keempat dan baris kelima kita tinggal copy ke bawah seperti ini. Nah, kita dapatkan sekarang untuk pendidikan terakhir adalah jenjang pendidikan yang telah diselesaikan oleh yang bersangkutan, yaitu ada SMA, sarjana, SMP, kemudian masa kerja. Masa kerjanya ada 5 tahun, ada 7, ada 5, ada 8, dan ada 2 tahun. Nah, sekarang kita akan pindah ke kolom promosi jabatan. Nah, kolom promosi jabatan kita isi dengan menggunakan syarat atau ketentuan yang ada di bawah sini. Jadi, karyawan akan dipromosikan jika memenuhi semua ketiga syarat berikut ini secara bersamaan. Yang pertama, pendidikan terakhir adalah sarjana. Yang kedua, masa kerja minimal 5 tahun. Yang ketiga, nilai penjualan minimal 200 juta rupiah. Sebaliknya, karyawan tidak akan dipromosikan jika salah satu atau lebih ketentuan atau syarat tidak dipenuhi. Jadi minimal satu saja yang tidak terpenuhi syarat atau ketentuan yang ada di sini, maka yang bersangkutan tidak akan dipromosikan. Nah, untuk menjawab kolom promosi jabatan, kita menggunakan gabungan antara fungsi if dan fungsi and, fungsi dan. Kita buat sama dengan if buka kurung diikuti oleh fungsi and buka kurung lalu diikuti oleh syarat yang telah kita tentukan. Nah, syarat pertama pendidikan terakhir adalah sarjana. Jadi kita buat pendidikan terakhir itu berada pada kolom D4. Jadi D4 seperti ini, kemudian diikuti oleh tanda sama dengan, kemudian sarjana, lalu balas tanda petik seperti ini. Ingat, teks dalam Microsoft Excel selalu diapit dengan menggunakan tanda petik. Lalu diikuti oleh tanda koma sebagai pemisah parameter. Dan syarat yang kedua, masa kerja minimal 5 tahun. Masa kerja berada pada kolom E baris pertama, yaitu sel E4 seperti ini. Lebih dari sama dengan 5, yaitu 5 tahun, minimal 5 tahun, start dari 5, 6, 7, dan seterusnya ke atas. Kemudian dilanjutkan dengan syarat yang ketiga, yaitu nilai penjualan minimal 200 juta atau mulai 200 juta rupiah. Kita mulai untuk nilai penjualan berada pada kolom B, untuk Syarif pada kolom B4. Lebih dari sama dengan 200 juta rupiah. Lalu diikuti oleh tutup kurung dan diikuti oleh koma atau titik koma. Selanjutnya, jika ketiga syarat ini dipenuhi secara bersamaan alias syaratnya terpenuhi semua, kita kasih dia ya. Artinya dipromosikan. Kemudian diikuti oleh koma. Lalu jika seandainya salah satu syarat yang ada di sini, ketiga syarat ini tidak ada salah satunya tidak terpenuhi, kita kasih dia tidak. Artinya tidak layak untuk dipromosikan. Lalu balas tanda petik dan ditutup kurung 1 kali seperti ini. Lalu tekan enter. Nah, sekarang kita dapat jawabannya seperti ini. Misalnya untuk yang pertama, Syarif, dia tidak layak untuk dipromosikan karena kalau kita lihat syarat yang pertama, pendidikan terakhir adalah sarjana, sudah tidak memenuhi di sini. Kemudian syarat yang kedua, masa kerja minimal 5 tahun, terpenuhi. Kemudian nilai penjualan juga tidak terpenuhi. Kita targetkan minimal 200 juta rupiah, jadi Syarif tidak lolos di nilai penjualan dan di pendidikan terakhir. Nah, untuk baris seterusnya mungkin sudah terisi otomatis, jadi kita akan mencoba untuk mengisi manual. Jadi kita hapus seperti ini. Nah, untuk baris kedua,
kita akan membuat seperti tadi, yaitu sama dengan if, kemudian diikuti oleh fungsi n, kemudian buka kurung, kemudian diikuti oleh sel D5, yaitu pendidikan terakhir, sama dengan sarjana, balas tanda petik, kemudian koma sebagai pemisah parameter, kemudian sel E5, yaitu masa kerja untuk Andi, lebih dari sama dengan 5 tahun, kemudian koma sebagai pemisah parameter, dan B4 atau nilai penjualan syarat ketiga yaitu B4 lebih dari sama dengan 200 juta tutup kurung, kemudian kita kasih tanda koma. Dan jika syaratnya terpenuhi semua, maka kita kasih dia ya. Dan jika salah satunya tidak terpenuhi, maka kita kasih tidak. Tutup kurung, kemudian enter. Dan untuk orang kedua, yaitu Andi, kita coba cek untuk syarat yang pertama, pendidikan terakhir memenuhi, yaitu sarjana, kemudian masa kerja juga lebih dari 5 tahun, dan yang terakhir nilai penjualannya di atas 200 juta rupiah. Makanya layak untuk dipromosikan. Nah, untuk baris ketiga juga sama pengerjaannya. Nah, kita dapatkan selanjutnya untuk baris keempat dan baris kelima, kita tinggal copy ke bawah seperti ini. Baik, sekian dari kami kelompok 10. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.